Beli properti kok cuma dapat kertas? Pernah deg-degan nggak pas lagi check out barang pre-order nih yang harganya lumayan, kayak beli limited edition Pokemon card mungkin, atau tiket konser Coldplay kemarin. Barangnya aja belum di tangan, tapi duitnya udah keluar. Dan yang kita pegang cuma bukti transaksi digitalnya aja. Rasanya tuh kayak, ini aman nggak ya? Barangnya beneran bakal dateng apa enggak ya? Nah, di dunia properti ada juga istilah PO atau pre-order kayak gitu. Namanya adalah PPJB. So, buat kalian para Gen Z yang udah mulai nabung nih buat punya villa pertama di Bali atau rumah perdana, istilah ini bakal jadi makanan sehari-hari. Tapi masalahnya banyak yang terjebak karena cuma asal tanda tangan tanpa tahu isinya. Jangan sampai niatnya mau jadi property owner malah jadi korban PHP. Hari ini kamu gak salah tempat karena di sini adalah Kamus Properti. Bahas istilah serius biar kamu mengerti. Apa itu PPJB? Saya tahu nih apa yang kalian pikirin. Kenapa sih gak langsung jual beli aja? Kenapa harus ada perjanjian dulu segala sih? Nah, gini Sobat Sama nih. Investasi properti itu beda. Kayak kamu beli kuota yang dibayar langsung masuk. Seringkali rumah atau villa yang kalian incer itu statusnya masih inden, alias lagi dibangun, atau bisa jadi nih bangunannya udah ada tapi urusan sertifikatnya lagi diproses sama BPN. Nah, di masa transisi inilah PPJB muncul sebagai pengikat biar penjual nggak jual ke orang lain dan pembeli juga punya jaminan kalau uangnya nggak hilang. Gampangnya bayangin PPJB itu kayak masa tunangan lah. Kalian udah setuju nih mau nikah alias jual beli atau AJB-nya ya. Udah nentuin tanggal, udah tukar cincin alias DP itu tadi. Tapi acaranya belum sah secara hukum negara karena masih ada persiapan yang belum beres. Di dalam PPJB ini semua janji manis tertulis dengan jelas. Jadi bukan cuma janji-janji di chat aja ya. Karena ada 4 hal yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, harga dan cara bayarnya. Apakah cicilannya flat, pakai KPR kah, atau cash bertahap nih? Jangan sampai nanti di tengah jalan harganya tiba-tiba naik kayak biaya hidup dan tiket konser sekarang. Kedua adalah spek bangunannya. Ini krusial banget ya. Di PPJB harus tertulis jelas nih, lantainya pakai apa, pintunya kayak apa, luas tanahnya berapa. Jadi kalau nanti waktu jadi ternyata beda nih sama janji di awal, kalian punya senjata buat komplain. Ketiga, waktu serah terimanya. Di PPJB wajib ada nih tanggal pasti kapan kunci diserahin ke kalian. Kalau developernya telat, biasanya ada denda yang harus mereka bayar ke kalian. Fair enough bukan? Dan yang terakhir, yang keempat nih, adalah sanksi. Apa jadinya nih kalau tiba-tiba ada yang batalin secara sepihak? Semua diatur di sini biar nggak ada yang merasa di ghosting setelah uang masuk. Nah, ada sedikit tips nih buat kalian. Usahain PPJB itu dibuat di depan notaris atau istilahnya PPJB notaril. Kenapa? Biar power hukumnya makin mantap kalau ada masalah di kemudian hari. Jadi jangan cuma tanda tangan di atas materai di kantor developer aja, apalagi kalau kalian baru pertama kali atau first time investasi. Keamanan itu nomor 1, biar bobo kalian bisa tetap nyenyak sambil nunggu properti kalian jadi. So, buat kalian para pejuang masa depan yang pengen banget nih punya aset, apalagi di Bali Selatan ya, jangan takut sama yang namanya PPJB. Selama kalian pilih developer yang tepat, PPJB itu justru jadi pelindung buat kalian. Itulah kenapa di Miraland kita sangat menghargai nih setiap tetes keringat kalian yang ditabung buat investasi. Jadi bukan cuma jual konsep atau gambar aja ya, tapi kami juga menawarkan kepercayaan. Di Miraland proses legalitas termasuk PPJB itu transparan banget. Kita dampingi kalian dari awal sampai kunci beneran ada di tangan kalian. Cek unit-unit kece dan trusted dari kita di Instagram Miraland ID atau klik link di bio. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman kalian yang lagi nyari rumah tapi masih takut kena PHP. Saya tunggu kalian jadi bagian dari keluarga besar Miraland di Bali ya. Stay smart, stay invest. Kita ketemu di Kamus Properti berikutnya.